never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to get you off my mind. 'Cause of you, I'm wired up. I don't want you, it's time for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Cahya Rahmayanti, NIM 12401173341, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung. Dalam video ini, saya akan melaporkan hasil praktik pengalaman lapangan yang telah saya lakukan selama 1 bulan, mulai tanggal 5 Oktober hingga tanggal 6 November tahun 2020 di Badan Kredit Desa Mlinjon. Hasil laporan praktik pengalaman lapangan saya ini berjudul Implementasi Pemberian Kredit BKD Desa Mlinjon dalam program peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Desa Mlinjon, Kabupaten Trenggalek. Desa Mlinjon salah satu dari 152 desa yang ada di wilayah Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Kondisi wilayah Desa Mlinjon terdiri dari pegunungan dan dataran. Desa Mlinjon adalah desa dengan luas kurang lebih sekitar 1.077.000 hektar dengan batas wilayah meliputi sebelah utara berbatasan dengan Desa Jati, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukowetan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Timahan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngerandu. Desa Mlinjon mempunyai 54 RT dan 9 RW. Dengan jumlah penduduk desa sebanyak 2.759 kakak yang terdiri dari laki-laki 4.021 jiwa dan perempuan 3.907 jiwa. Potensi-potensi yang ada pada desa ini yakni meliputi musola dan masjid sebagai sarana ibadah, gedung PAUD, gedung SD negeri, pon kedes, wilayah hutan bisa dimanfaatkan untuk perkebunan dan peternakan, tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai kerajinan semisal bambu, dan juga dekat dengan bahan baku bila untuk sarana home industri makanan seperti halnya keripik singkong dan pisang, tapi belum diolah secara maksimal. I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to get you off my mind. 'Cause of you, I'm wired up. I don't want you, it's time for you to go. Oh, you, I had enough. I don't want you, it's time for you to go. Kunjungan ke PKD hanya saya lakukan beberapa kali saja, yaitu 3 kali kunjungan. Kunjungan pertama yakni izin ke lembaga, kunjungan kedua yakni observasi pertama, dan kunjungan yang terakhir yakni observasi kedua. Dikarenakan
BKD Desa Minjon ini hanya beroperasi 2 kali dalam 1 bulan, yakni pada setiap hari Selasa minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Badan Kredit Desa Minjon beralamatkan di Jalan Raya Soho RT 20 RW 4 Desa Minjon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Visi dan misi Badan Kredit Desa Minjon ini yakni mengangkat kemiskinan dan melayani setulus hati. Di sini saya akan melaporkan hasil praktik pengalaman lapangan yang saya lakukan di Badan Kredit Desa Minjon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Sejarah awal berdirinya Badan Kredit Desa ini sudah ada semenjak zaman Hindia Belanda. Seperti halnya Bank BRI juga sudah ada semenjak zaman penjajahan dulu. Bedanya, BRI itu melayani kalangan bangsawan. Berbeda halnya dengan Badan Kredit Desa ini. Badan Kredit Desa ini melayani masyarakat lingkup perdesaan supaya masyarakat lebih terjangkau dengan lembaga keuangan, kemudian tidak melakukan pinjaman kepada rentenir, dan membantu masyarakat pedesaan dalam hal lumbung pari atau bahasa Jawanya pagebluk. Pada Badan Kredit Desa ini dulunya bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia, tapi masih dalam wewenang Bank Indonesia. BRI merupakan kepanjangan tangan dari Bank Indonesia dalam hal wewenang untuk pengawasan operasional Badan Kredit Desa. Karena Badan Kredit Desa ini berada di dalam lingkup pedesaan, sehingga Bank Indonesia tidak mampu untuk mengawasi secara langsung operasional Badan Kredit Desa ini. Namun, melihat regulasi baru saat ini, sehingga Badan Kredit Desa ini wewenangnya dialihkan kepada OJK selaku lembaga pengawas keuangan yang ada di Indonesia. Modal yang ada di Badan Kredit Desa ini merupakan hasil pengembangan dana waktu operasional pada tahun yang lalu. Dana modal pada Badan Kredit Desa ini sama sekali tidak mendapatkan dana dari pemerintah. Dulunya ketika Badan Kredit Desa ini baru berdiri, dana modalnya diberi pinjaman dari Bank BRI. Namun setelah Badan Kredit Desa ini beroperasional sehingga menimbulkan laba. Laba ini kemudian terus berkembang sehingga bisa menebus pinjaman kepada Bank BRI. Melihat modal yang relatif kecil, maka dalam operasionalnya Badan Kredit Desa ini hanya tidak melayani masyarakat menengah ke atas dan hanya melayani masyarakat di desa setempat. Banyaknya jumlah nasabah pada Badan Kredit Desa tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yakni besar kecilnya Badan Kredit Desa itu sendiri, dan yang kedua luas atau tidaknya suatu desa. Pada Badan Kredit Desa Minjon ini terdiri dari 250 nasabah dengan jumlah produk yang tidak sedikit, yakni ada 3. Yang pertama, simpanan sukarela atau tabungan. Yang kedua, simpanan wajib pinjaman, dan yang terakhir kredit. Pada simpanan sukarela atau tabungan ini masih berkembang pada Badan Kredit Desa Minjon. Karena apa? Karena masih belum ada nasabah yang menabung di Badan Kredit Desa Minjon ini. Menurut narasumber yang saya wawancara, beliau menyampaikan hal ini dipengaruhi karena kebanyakan masyarakat desa itu berpenghasilan rata-rata medium, sehingga mereka lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan yang terlebih dahulu. Untuk yang kedua yakni simpanan wajib pinjaman ini diambil ketika nasabah mengangsur pinjamannya kepada Badan Kredit Desa dengan cara menambahkan pada angsuran ketika pembayaran pinjaman kepada Badan Kredit Desa dengan jumlah suku bunga yakni 5% dari pinjaman, dan pada simpanan wajib pinjaman ini diambil 1 tahun 1 kali yakni pada saat Hari Raya Idul Fitri.
Dan yang terakhir yakni kredit. Kredit pada badan kredit desa pinjam ini hanya terdiri dari kredit bulanan, di mana jumlah angsurannya terdiri dari dua macam. Yang pertama yakni angsuran 8 kali dan yang kedua yakni angsuran 12 kali. Jumlah angsuran ini tergantung dari banyaknya jumlah angsuran ini tergantung dari karakteristik dari nasabah dan juga besar kecilnya atau banyak tidaknya jumlah pinjaman yang diajukan nasabah kepada badan kredit desa. Pinjaman yang dilakukan nasabah pada badan kredit desa ini atas keperluan perorangan. Maksudnya tidak atas nama pengembangan UMKM atau pengembangan sektor-sektor lainnya seperti pertanian dan lain sebagainya. Jadi untuk keperluan persyaratan pendaftaran menjadi nasabah badan kredit desa ini cukup sederhana, yakni hanya menyertakan KTP dan harus benar penduduk asli desa tujuan. Dan untuk pencairan atau pengajuan pinjaman kredit kepada badan kredit desa ini cukup simpel dan tidak rumit. Yakni jika dirasa analisis 5C-nya sudah mumpuni untuk diberi pinjaman, maka pinjaman nasabah akan cepat segera cair. Sebelum badan kredit desa ini memberikan pinjaman kepada para nasabahnya, seperti halnya lembaga keuangan yang lain, yakni dengan melakukan analisis 5C. Apa sih analisis 5C? 5C itu adalah suatu singkatan dari karakter, capacity, collateral, capital, dan condition. Kemudian, melihat orientasi badan kredit desa seperti lembaga keuangan yang lain, yakni untuk mendapatkan profit atau laba, sehingga dalam operasionalnya badan kredit desa ini juga menyertakan suku bunga. Sehingga, namun dalam hal ini besar kecilnya atau banyak tidaknya pinjaman yang diajukan nasabah itu tidak menjadi patokan atas persentase suku bunga yang ditetapkan badan kredit desa. Sehingga persentase suku bunganya itu keuangan yang digunakan badan kredit desa dalam operasionalnya, yakni seperti halnya laporan keuangan yang digunakan lembaga keuangan yang lain, yakni menggunakan laporan keuangan laba rugi dan menggunakan kolektibilitas pinjaman. Kolektibilitas pinjaman ini sendiri yakni digunakan untuk melihat sebagai tolok ukur atau alat yang digunakan untuk melihat performance pinjaman itu lancar atau tidak. Kemudian untuk perihal laba yang sudah terkumpul atau profit yang terkumpul, badan kredit desa ini nantinya profitnya akan dialokasikan pada lembaga keuangan yang lain seperti halnya perbankan. Pada saat nasabah akan mengajukan pinjaman kepada lembaga tersebut, maka otomatis lembaga tersebut akan membebankan jaminan guna untuk mengikat pinjaman si nasabah. Pada hal ini, zaman dahulu sebenarnya badan kredit desa ini tidak membebankan jaminan atas pinjaman nasabah. Melihat prinsip badan kredit desa ini, yakni tolong menolong dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan, sehingga badan kredit desa ini tidak membebankan jaminan atas pinjaman nasabah. Namun melihat perkembangan zaman dan teknologi, saat ini badan kredit desa membebankan suatu jaminan kepada pinjaman nasabah, walaupun tidak semua jaminan tidak semua pinjaman dimintai jaminan. Hal ini tergantung dari situasi dan kondisi, maksudnya dari karakter si nasabah dan juga dari besar kecilnya jumlah pinjaman yang diajukan. Jenis-jenis jaminan yang dibebankan ini biasanya terdiri dari sertifikat tanah dan juga PPKB dan lain sebagainya. Ada kasus kredit macet di mana nasabah belum bisa melunasi kewajiban atas pinjamannya kepada pihak PKB, maka sanksi yang diberikan pihak BKD kepada nasabah kredit macet ini
hanya berupa sanksi sosial, yakni di mana BKD akan terus-menerus menagih kepada para nasabah hingga nasabah tersebut mampu melunasi kewajiban atas pinjamannya. Melihat prinsip BKD itu sendiri, yakni tolong-menolong perekonomian masyarakat desa, sehingga walaupun nasabah tersebut kreditnya macet atau kredit bermasalah, maka tidak ada sita menyita barang jasa. Pencegahan terjadinya kredit macet pada Badan Kredit Desa Minjan ini, yakni dilakukannya penerapan analisis 5C sebelum BKD ini memberikan pinjaman kepada para nasabah. Misalkan nasabah ini per bulannya pendapatannya 200.000. Kemudian pihak BKD tidak akan memberikan beban angsuran melebihi dari pendapatannya. Walaupun telah dilakukan beberapa upaya untuk pencegahan kasus kredit macet, pada faktanya yang ada di lapangan Badan Kredit Desa ini masalah utamanya yakni mengenai kredit bermasalah atau kredit macet. Untuk mengatasi kasus kredit macet yang ada di Badan Kredit Desa ini, Badan Kredit Desa ini menggunakan dana cadangan untuk menutupi kredit macet seperti halnya Lembaga Keuangan Keadaan Indonesia pada tahun 2020 ini yang terserang atau terkena wabah COVID-19 atau virus corona. Pada operasional BKD ini sendiri terdampak, namun tidak seperti lembaga keuangan yang lain, di mana melihat operasional BKD ini sendiri hanya melayani golongan masyarakat menengah ke bawah, sehingga golongan masyarakat ini menurut narasumber yang saya wawancara ini tidak banyak terdampak dari virus COVID-19 ini sendiri. Hal ini serupa halnya pada saat terjadinya fenomena krisis moneter, di mana pada saat krisis moneter zaman dahulu itu yang kebanyakan terguncang yakni perusahaan-perusahaan besar yang kebanyakan. Sekian video hasil laporan praktik pengalaman lapangan saya ini. Semoga video saya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum